Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 5 Mardin yang hebat, soleh dan solehah. Hari ini kita berjumpa dengan Bu Atun lagi dalam pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 pembelajaran 3. Baik, sebelum kita mulai sama-sama kita membaca bersama-sama lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan teruskan pembahasan dari pembelajaran 2 kemarin. Kita sudah membahas alat atau bahan konduktor dan isolator. Kemudian bahasa Indonesianya kita juga sudah membahas cara menentukan informasi penting dalam sebuah paragraf. Kita akan lanjutkan ya anak-anak pembelajaran 3. Kemarin kita sudah bahas pembelajaran 2, kita sudah membahas konduktor dan isolator, bendanya apa saja dan ciri-cirinya seperti apa. Lalu fokus pembelajaran bahasa Indonesia menentukan informasi penting pada paragraf. Kita lanjutkan sekarang ya, pembelajaran 3, subtema 3, tema 6. Dibuka buku yang ada di rumah kalian, yang sudah kalian miliki semuanya ya, sudah ada. Kita ke pembelajaran 3, fokus pembelajaran PPKN. Mari kita baca teks berikut. Di masyarakat kita tentunya ingin dinilai sebagai warga yang bertanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab sudah kita bahas berulang-ulang ya, sudah kita pelajari. Intinya tanggung jawab adalah sikap untuk sadar dan mau melaksanakan tugas atau kewajiban tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Jadi atas kesadaran sikap itu keluar dari diri kita. Maka kalau kita sudah bisa melaksanakan itu semua, kita bisa disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Contoh, pada 2 gambar ilustrasi yang ada di teks bacaan ini, ada 2 gambar. Yang pertama adalah gambar kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat, bentuk tanggung jawab menjaga lingkungan supaya tetap bersih atau menjaga kebersihan lingkungan. Ya, tanggung jawabnya itu menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua gambarnya adalah gambar bentuk tanggung jawab menjaga keamanan, yaitu dengan melaksanakan ronda atau siskamling, sistem keamanan keliling ya, biasanya dilaksanakan malam hari oleh warga dan diatur jadwalnya. Nah, apabila sebagai warga kita sudah melaksanakan ini, contoh di lingkungan keluarga kalian, kepala keluarganya biasanya yang diminta kerja bakti, yaitu ayah kalian. Diminta kerja bakti membersihkan saluran air atau membersihkan sampah. Lalu menjaga keamanan lingkungan juga sudah ada jadwalnya. Dilaksanakan tanpa adanya paksaan. Jika itu dilaksanakan, maka ayah kalian akan dianggap atau dinilai sebagai orang yang bertanggung jawab, akan dihormati, dan hubungan di antara warga masyarakat dengan ayah kalian, dengan keluarga kalian juga akan terjalin dengan baik. Nah, bagaimana kalau tidak melaksanakan? Contoh, ada tetangga kalian nih, tidak mau ikut membersihkan lingkungan di sekitar perumahan kalian, membersihkan got dari sampah, atau tidak mau siskamling. Maka akibatnya nanti adalah tidak dipercaya dan tidak dihormati masyarakat sekitar. Lalu lingkungan juga menjadi rusak, tidak indah dan tidak aman. Selain itu, dapat juga menimbulkan hubungan yang tidak baik di masyarakat. Jadi, bapak ini mah gak mau ikut jaga keamanan, gak mau ikut membersihkan lingkungan, tapi maunya aman. Kalau misalnya ada yang hilang dari pekarangan rumahnya aja misalnya, marah-marah, tentunya akan membuat hubungannya menjadi tidak baik. Nah, di sini kalian bisa isi ya, silahkan diisi oleh kalian untuk berlatih. Siapa yang terlibat di lingkungan rumah,
di lingkungan masyarakat, siapa yang terlibat diisi di kolom row yang pertama ya, baris yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggung jawabnya apa saja kalau di lingkungan rumah. Di lingkungan masyarakat juga apa saja, sebutkan ya, ditulis di kolom ini. Dan yang terakhir, akibatnya jika tidak melaksanakan tanggung jawab di lingkungan rumah bagaimana, dan di lingkungan masyarakat jika tidak melaksanakan tanggung jawab juga akibatnya seperti apa, dituliskan ya. Lalu berikutnya ini dipresentasikan nanti, tapi karena dalam pandemi kegiatan ini tidak bisa kita lakukan, di skip saja, atau nanti di pertemuan berikutnya kalau melalui Zoom nanti Bu Atun akan minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan. Oke, baik, berikutnya ayo aplikasikan di kegiatan ini. Ada contoh kasus, Pak Komar itu memiliki banyak sampah di rumahnya, dan di depan rumahnya juga saluran gotnya tidak bersih. Tetapi Pak Komar tidak mau ikut kerja bakti setiap akhir pekan sebagaimana yang sudah disepakati oleh warga di lingkungan rumah Pak Komar. Apa pendapat kalian mengenai contoh kasus Pak Komar ini? Ada 5 pertanyaan di sana ya, bisa kalian baca, lalu pertanyaannya itu kalian jawab di 5 kolom yang ada di halaman ini. Pertanyaannya ada 5, pertanyaan 1 ditulis di kolom row yang pertama, yang ke-1, pertanyaan kedua juga sama diisi di kolom yang kedua, dan seterusnya sampai 5. Nah, pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran di dalam agama kita diminta untuk selalu bertanggung jawab, karena setiap pendengaran, penglihatan, apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak, seperti yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Lanjut ke pembahasan bahasa Indonesia. Di pembelajaran bahasa Indonesia ini kita akan fokus kembali mempelajari cara membuat ringkasan. Ini sudah beberapa kali juga dibahas di pembelajaran sebelumnya di subtema 2 dan subtema 1 ya. Ini subtema 3 juga bertemu lagi dengan pembahasan membuat ringkasan. Caranya seperti apa, langkah-langkahnya ada di sini ya, ada 5 langkah. Membaca teks dengan seksama, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf, tulis pokok-pokok pikiran yang kamu temukan dengan menggunakan bahasamu sendiri, gunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu pokok-pokok pikiran yang sudah kalian temukan itu dirangkai. Ya, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang perlu dan mudah dipahami. Ya, yang singkat, mudah dipahami atau efektif bahasa lainnya. Kemudian yang terakhir, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan sesuai kaidah Puebi. Kita sudah belajar ya Puebi itu apa? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas ini. Baik, perhatikan contoh teks berikut. Tinggi menara Eiffel yang selalu berubah. Ada 3 paragraf di teks bacaan ini. Langkah-langkah untuk menentukan atau mengidentifikasi pokok paragrafnya juga sudah ada panduan tuntunannya di sini di bagian bawahnya ya. Pokok paragraf pertama, pokok pikiran paragraf pertama dibaca dari 5 baris kalimat-kalimat yang tercantum di paragraf 1 ini bisa dijadikan satu kalimat saja dalam satu baris berupa pokok pikiran, yaitu tinggi menara Eiffel mengalami perubahan terutama saat musim panas. Ini pokok pikiran dari paragraf 1. Kemudian pokok pikiran paragraf kedua, pertambahan tinggi menara Eiffel terjadi karena adanya peristiwa pemuaian logam yang menyusun menara tersebut. Jadi bukan menaranya itu tumbuh seperti tanaman ya, makin tumbuh terus meninggi terus, enggak, tapi akan menyusut kembali.
menara ini akan berubah tingginya jika dalam keadaan atau pada saat kondisi musim panas. Karena adanya pemanasan, maka susunan menara ini akan mengalami pemuaian, bertambah panjangnya, sehingga tinggi menara Eiffel juga bertambah, jadi berubah-ubah ya. Nah, bisa diringkas teksnya menjadi 3 baris atau 2,5 baris saja dari berapa nih teksnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baris, 3 paragraf. Di teks ini bisa diringkas menjadi 2,5 baris seperti yang ada di teks paling bawah. Ringkasan teks. Tinggi menara Eiffel di Perancis dapat berubah-ubah terutama karena saat musim panas. Hal tersebut terjadi karena menara Eiffel yang tersusun dari logam mengalami pemuaian akibat paparan panas matahari. Nah, itu ya ringkasannya atau pokok bahasan yang dibicarakan pada teks tinggi menara Eiffel yang selalu berubah ini. Paham ya anak-anak ya? Ini sudah kita bahas ulang lagi. Lalu di eksplorasi, kegiatan eksplorasi, ayo eksplorasi, di halaman ini kalian diminta membaca teks Masjid Istiqlal. Ada 5 paragraf ya. Tentukan oleh kalian pokok-pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Paragraf 1 apa, kedua apa, ketiga apa, keempat, dan kelimanya apa. Lalu kalau sudah ditemukan oleh kalian, ditulis, dirangkai menjadi 1 paragraf. Ya, itu namanya kegiatan meringkas. Silakan kalian tuliskan nanti hasil jawabannya di halaman berikut ini. Ditulis ya ringkasannya dari teks Masjid Istiqlal. Oke, lanjut ke kegiatan fokus pembelajaran IPS. Kita akan telaah kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Membaca teks ini, silakan kalian baca semuanya ya. Ciri-ciri dataran rendah adalah apa saja? Ada di teks bacaan ini, ada 5 cirinya, yaitu tanahnya relatif datar, memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut atau biasa disingkat MDPL. 200 MDPL rata-rata ketinggiannya di dataran rendah. Kemudian lokasi dataran rendah biasanya di sekitar pantai. Ya. Lalu terjadinya akibat proses sedimentasi atau pengendapan tanah yang terbawa dari gunung. Misalnya kan hujan tuh biasanya kan membawa air kan dari gunung turun ke bawah, membawa juga sedimentasi tanah gitu ya, ke bawah ke permukaan daerah dataran rendah, sehingga dataran rendahnya rata-rata subur, tanahnya lebih subur dan banyak ditempati penduduk jika dibandingkan dengan daerah pegunungan. Mengapa? Karena mudah dalam transportasinya untuk mengangkut ya, untuk pengangkutan baik mengangkut orang gitu, kita mau kemana-mana itu lebih mudah di dataran rendah dibandingkan di pegunungan itu yang harus naik turun lembah gitu ya, sulit. Maka banyak penduduk itu menempati daerah dataran rendah. Ini ciri-ciri dataran rendah, kalian pelajari ya. Lalu kegiatan berikutnya, cari informasi. Kegiatan ini nih mewawancara, boleh kalian lakukan, boleh juga di skip ya karena lagi pandemi seperti ini ya, di skip saja. Tapi jika memungkinkan kalian isi menurut kalian boleh. Misalnya namanya, kalian punya saudara yang tinggal di dataran rendah mana gitu ya, ditulis di sini namanya Pak siapa, misalnya saudara kalian Om Bendo misalnya, daerah asalnya misalnya Purwokerto, kalian berasal dari Purwokerto, punya saudara di sana, ditulis di sini. Lalu pekerjaan yang banyak dilakukan di sana Pak Bendo ini sebagai apa? Nelayan kah? Atau petani kah? Atau pedagang kah? Ditulis ya pekerjaannya. Nah, nanti dipresentasikan, ini juga bisa kita skip. Terakhir,
kalian diminta untuk mengaplikasikan dari pengetahuan yang sudah kalian peroleh tentang ciri-ciri dataran rendah. Nah, coba kalian perhatikan dua gambar ini yang ada di paling bawah ini, dua gambar. Lalu dari dua gambar ini, gambar A dan B, yang ini tadi yang paling bawah ini, itu kalian sebutkan nama dan tempat yang ada pada gambar. Gambar A nama tempatnya apa? Gambar B nama tempatnya apa? Lalu aktivitasnya di gambar A itu apa? Ditulis di kolom yang A. Aktivitas yang dilakukan pada gambar B juga ditulis di kolom yang B nomor 2. Nomor 3-nya keuntungan yang didapat dari kedua aktivitas di atas. Keuntungannya yang dari gambar A apa? Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan aktivitas di gambar B apa? Lalu yang keempat, sebutkan manfaat dari aktivitas di atas terhadap warga masyarakat sekitar. Ini manfaatnya untuk warga sekitar itu apa? Ya, kalau ini di daerah pegunungan ya, perkebunan teh atau apa ini ya, perkebunan teh lah. Kalau yang ini daerah pesisir pantai. Manfaatnya untuk lingkungan warga sekitar itu apa? Kegiatan mencari ikan nih, misalnya nih di yang gambar B ini. Ya, diisi di kolom nomor 4. Yang nomor 5, sebutkan apa saja hasil yang didapatkan dari aktivitas di atas. Hasil yang didapatkan dari aktivitas gambar A apa, gambar B apa, ditulis di kolom 5. Yang A dan B itu apa, ditulis di sini ya. Oke, anak-anak. Baik, kita sudah bahas dari awal sampai akhir pembahasan pembelajaran 3. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan dapat diaplikasikan, diisi latihan-latihannya. Semoga kalian dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari pembelajaran 3 ini. Baik, kita akhiri. Sebelum diakhiri, Buatun mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang. Boleh kalian nanti bertanya ke Bu Atun melalui chat WhatsApp ke pribadi ya. Baik, kita tutup dan akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Atun tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 7, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kukuh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah. Semoga nikmat dari Allah yang sudah dikaruniakan ini dapat kita jaga dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.